Baik, cukup. Aku kelas 9. Sebelumnya saya ingin mengucapkan barakallahu fi ilmi kepada kalian. Sudah hari ini naik ke jenjang yang lebih tinggi dari jenjang yang sebelumnya, yaitu sekarang sudah naik ke kelas 9. Itu artinya kalian sudah di ujung petualangan kalian ya, perjuangan kalian di SMP Ittisalam Al-Farisi. Tetapi ini bukanlah sebuah akhir. Ini sebuah akhir dari kelas 8, tapi ini sebuah awal perjuangan di kelas 9. Nantinya ke depannya persiapan kalian harus lebih matang lagi, karena nanti juga setelah ini apabila ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian akan masuk ke SMA, SMK atau yang lainnya ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, silakan untuk pembelajaran itu bisa mulai dari sekarang, baik itu pelajaran stat, di pelajaran matematika atau pelajaran yang lain. Silakan untuk bisa berbenah diri lagi. Kita sama-sama berbenah diri semuanya. Bagaimana dalam mempelajari ilmu Allah ini kita bisa menjadi kepercayaan Allah untuk dititipi ilmu Allah ini untuk bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Baik, anak-anakku kelas 9 dirahmati Allah. Seperti yang tadi disampaikan, agenda kita hari ini adalah yang pertama adalah presensi seperti itu. Kemudian kita akan mereview ulang pembelajaran kita yang sebelumnya bagi terkait materi ataupun tugas yang Ustadz berikan di Google Classroom seperti itu. Nanti Ustadz juga kemarin sudah memberikan terkait sumber referensi buku ya. Oh ya, untuk bukunya BSE yang file PDF sudah Ustadz kirim ke Google Classroom kalian di kelas 9A dan 9B. Itu sudah nanti bisa di-download seperti itu. Nah, tapi nanti Ustadz akan lebih menggunakan yang dari Yudhistira. Nanti untuk BSE dan Erlangga itu dari penerbit Erlangga ya, itu sebagai referensi untuk latihan soal. George, mana yang tinggi itu. Kemudian untuk catatannya silakan dipersiapkan mulai sekarang sehingga nanti tidak terpecah-pecah dan jangan dicampur-campur enggak malah ketumpuk yang lain dan malas buat belajar. Juga Ustadz sarankan untuk bisa mencatat dengan rapi, karena kalau kita saja mencatatnya awut-awutan, tahu ya awut-awutan ya, misalnya ya tidak runtut gitu atau malah buat orek-orekan, nah nanti kita juga males melihat catatan kita aja, males buat lihat catatan kita sendiri gitu. Jangan sampai itu terjadi, apalagi buat belajar kayak gitu ya. Tuh, jadi rapikan buku catatan kalian agar mudah untuk di. Nah, sekarang bilangan rasional, irasional dan bentuk akar. Bilangan rasional kita lanjut ya, ini ya dari yang kemarin sudah kita lakukan, maka kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa sih? Nah, definisi ini dulu. Bilangan rasional. Bilangan rasional itu maksudnya adalah pecahan, ya rasional. Tetapi syaratnya apa? Misalnya pecahan A per B, maka B-nya ini nggak boleh 0. Lihat ya, B-nya nggak boleh 0. Boleh negatif, boleh positif nggak apa-apa, tapi nggak boleh 0. Itu bilangan rasional. Syaratnya itu. Syaratnya B nggak boleh 0. Kemudian bilangan irasional. Rasional itu bisa dipikirkan gitu. Kalau irasional apa? Tidak bisa dijelaskan. Susah. Maka bilangnya tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, itu. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan.
Nah, bilangan irasional atau imajiner ini biasa disematkan dalam bentuk akar. Jadi dia bentuknya akar tapi dalamnya min. Misalnya akar min 2 atau akar min 1 gitu. Bilangnya tidak dapat dalam bentuk pecahan. Jadi dia tidak bisa dalam bentuk pecahan. Misalnya akar 2 pun dia ketika diakarkan dia tetap memiliki hasil ya. Hasilnya tetap dalam bentuk pecahan. Koma biasanya kan. Akar 4 kan 2 gitu. Dan seterusnya. Kemudian bentuk akar. Bentuk akar. Nih, dulu sudah dapat di kelas 8 akar-akaran. Bukan akar serabut, akar tunggang, bukan. Akar di apa? Pitagoras. Di Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, akarnya simbolnya sama, masih kayak gini. Kemudian di kelas 9 ini bedanya apa? Bedanya adalah akar ini dia bisa punya pangkat gitu. Kalau di Pitagoras itu dia hanya pangkat 2 saja gitu. Dia hanya dipangkatkan 2. Misalnya akar 9 itu 3 gitu ya. Tapi di kelas 9 ini nanti kalian bilangnya bukan hanya akar, tapi akar pangkat. Kenapa kok pas angka 2 itu di sini nggak ada apa-apanya? Karena sesuai perjanjian internasional itu ketika n-nya ini sama dengan 2, maka di situ boleh dihilangkan. 1 dan 2 itu boleh dihilangkan. Akar pangkat 1 nggak ada ya. Di akar 2 itu boleh dihilangkan. Tapi ketika 2 ke atas, misal ada 3, ada akar pangkat 4 atau dan seterusnya, itu harus dituliskan seperti itu. Nah, jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif, maka ini. Nah, misal ya, saya contohkan, ini belum. Saya contohkan, misal N ini adalah 3, maka N di sini juga sama 3. Maka akar pangkat 3 di dalamnya ada misalnya 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 itu sendiri. Jadi dia hilang. Sama aja ini. Jadi kalau N-nya ini sama, itu dia hilang akarnya. Jadi hasilnya bilangan di dalam akar itu sendiri. Kemudian yang nomor 2, nah di sini apabila ada perkalian dan pangkatnya itu sama atau akar pangkatnya itu sama, maka boleh bilangan di dalam akar itu dikalikan. Jadi nggak perlu diakar dulu, tetapi langsung dikalikan. Misalnya ada 3, misalnya akar 3 dikali akar 6, langsung 3 kali 6. Tapi akarnya tetap, gitu ya, akarnya di sini tetap. Langsung yang selanjutnya. Nah, ini. Mn ini maksudnya M kali N ya. M kali N akar A pangkat M. A pangkat akar A pangkat M. Maka nah, hasilnya apa? Tinggal bilangan di dalam akar dan apa ini? Akar pangkatnya tadi yang satunya ketika ini M kali N. Misalnya nih, perhatikan ya. 8 akar 2 pangkat 2. Nah, 8 itu kan 8 di depan ya. Nah, ini dipecah. Dipecah, di mana pecahannya itu ada angkanya di dalam akar. Tadi berapa ini? 2 pangkat 2 ya. Maka di sini 8 dipecah menjadi yang ada 2-nya, yaitu 4 kali 2. Nah, M-nya 4, M-nya 2, N-nya 4. Seperti itu. Maka sama dengan apa? A-nya tadi 2, N-nya tadi 4. Jadi M-nya tadi menghilangkan. Jadi M-nya tadi hilang.
Nah, insya Allah selanjutnya kita pakai whiteboard nanti selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini dulu. Gimana bentuk akar? Memudahkan bukan? Menanyakan? Hah? Belum paham? Oh gitu. Kecepatan. Dari mana ini? Dari bentuk akar aja atau dari yang sebelumnya? Yang ini. Nah, oke. Ini pengertian ya. Bilangan rasional itu pecahan. Sama aja pecahan. Karena simbol apa? Mereka mirip. Seperti itu. Kemudian irasional. Irasional tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini. Syaratnya sama. Rasional sama irasional itu sama. Penyebutnya nggak boleh nol. Tuh syarat. Ingat-ingat ya. Syaratnya penyebutnya nggak boleh nol. Tuh. Oke, lanjut. Lanjut ya. Yo. Boleh. Nah, kita coba. Oke ya. Kita lanjut. Ada lagi yang masih nyatet? Gak ada ya. Nah, ini bentuk akar tadi. Bentuk umumnya kayak gini. Sekarang di kelas 9 akarnya sudah menaik ke level yang berikutnya, yaitu bukan hanya akar 2, tetapi bisa akar 3, akar 4, dan seterusnya. Gitu. Misalnya akar misalnya 4 ya. Akar 4 dari 2 pangkat 4. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Akar 4 dari 2 pangkat 4. Akar pangkat KP, fokusnya ada teman. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4. Hasilnya adalah nih, bersama ya, akar pangkat 4, N-nya 4 dari 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 2 gitu. Kalau sesuai dengan yang nomor 1 ini, dia seperti itu. Akar pangkat 3 dari 10 pangkat 3. Maka hasilnya 10. Gitu. Lanjut. Nah, ini. Kalau ada akar 2 dikali akar 8, maka dia menjadi akar 16. Kalau akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 10, maka dia hasilnya menjadi berapa? Nah, coba Ustadz ini ya. Nggak bisa ya. Iya. Coba kalian tuliskan ya. Misal buat contoh yang nomor 2 ini. Akar pangkat 3. Maksudnya itu N-nya 3. Akar pangkat 3 itu maksudnya N-nya 3. Dari 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Salah. Ralat ya. Akar pangkat 3 dari 10 dikali akar pangkat 3 dari 5. Hasilnya nyebut ke B. Nah, kayak tadi. Yang depan disebut dulu baru yang belakang. Jadinya adalah
akar pangkat 3 dari 50. Gitu sebutannya. Ya. Nah, nomor 3. Nah, ini tadi dipecah-pecah. Misalnya contoh. Sudah siap belum? Nomor 3. Kita sebutin contohnya. Kita sebutin ya. Akar pangkat 6 dari 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Yo. Saya tak buka Word dulu ya. Proposalmu. Ada yang bisa jawab tadi? Akar pangkat 6 dari 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Pangkat 3. Akarnya aja lali Mas Ahdan. Oke, dari Mas Ahdan ini ya. Oke, akar pangkat 50 ini yang tadi Mbak Konita bagus. Hasilnya, alhamdulillah, makasih ya sudah menjawab. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 3 gitu. Nomor 3 Ustaz ulangi lagi. Contoh yang lain. Akar pangkat 8. Akar pangkat 8 nih. Maka ML-nya ini kalau dikali berapa hasilnya? 8. Ya, hasilnya 8. Nah, akar pangkat 8 dari 5 pangkat 4. Hasilnya berapa? Akar pangkat 8 dari berapa? 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 3. Oke. Yang nomor 3 Mbak. Yang nomor 3 ya Mas. Mas Mbak. Akar pangkat 8 dari 5 pangkat 4. Hasilnya adalah Oke, dari Mas dari Mas Ahdan tadi 2 chatnya nggak mau keluar. Bisa diulangi? Bisa dikirim ulang Mas Ahdan tadi? Oke, ya, makasih ya dan jawab ya. Jadi jawabannya adalah akar pangkat 2 dari 8. Akar pangkat 2 dari 8. Maksudnya N-nya di sini adalah 2. N-nya di sini adalah 2. Terus A-nya adalah 5. Seperti itu. Jadi bentuk akarnya kayak gini. Itu ya. Sudah selesai semua? Sudah mencatat semua? Nanti insya Allah akan Ustadz kasih juga gak apa-apa. Nanti bisa diakses di Google Classroom. Gitu ya. Ini sudah apa ini? Oh, ini sudah operasi aljabar ya. Ya, ini pertemuan berikutnya aja. Kita 1 bab ini dulu.
Mungkin dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Bagus, alhamdulillah. Sudah bagus menjawabnya. Sekarang. Jadi Mbak Vina menanyakan nomor 3 tolong diulang. Yo, nomor 3 tak ulangi. Jadi MN ini adalah M kali N. Jadi dia adalah perpecahan dari angka yang dimaksud. Gitu ya. Misalnya kita ulangi akar pangkat 6. Akar pangkat 6 nih. Maka MN-nya ini ketika ini dikalikan hasilnya apa? 6. Akar pangkat 6 ya. Dia hasilnya harus 6 ketika M sama N dikali. M sama N dikali yang hasilnya 6 apa aja? 2 sama 3 atau 6 sama 1. Nah, gitu ya. Bisa macam-macam. Bisa 2, 3, bisa 6, 1. Tergantung yang di dalam akarnya tadi. Nah, kita lanjutkan. Akar pangkat 6 dari misalnya 7 pangkat 6. Nah, akar pangkat 6 dari 7 pangkat 6. Hasilnya yuk yang di komen langsung yang tahu atau mau menyuarakan suara ya boleh. Mbak Alin akar 7. Bagus, sudah menjawab. Terima kasih. Benar-benar yang penting sudah berani menjawab. Itu sudah apresiasi. Akar 7, akar 7. Ada lagi? Akar pangkat 6 dari 7 pangkat 6. Hasilnya adalah 7. Kita kembali ke sini nomor 1. Itu juga sama. Artinya apa? Ketika akar pangkat 6 dari 7 pangkat 6, dia akan menjadi akar pangkat 1 dari 7. Akar pangkat 1 dari 7 itu berapa? 7. Seperti itu. Jadi akarnya hilang. Ya, Mas Dava nanti Ustadz kirim materinya. Termasuk yang kemarin juga. Itu. Begitu ya untuk yang akar ya. Jadi emang ketika pakai itu ya apa whiteboard nanti insya Allah akan lebih memudahkan. Nah sekarang misalnya Ustadz memberikan sebuah contoh itu coba kalian tuliskan di buku seperti itu agar bisa terrealisasikan di buku kalian. Nah tinggal nanti tempat-tempatnya ketika kalian tidak tahu coba tanyakan maksudnya ini tempatnya di mana gitu. Misalnya tadi misalnya akar pangkat 10, akar pangkat 2 itu 2-nya tempatnya di mana? Oh ya di depan. Yang di depan sini gitu. Akar pangkat 2 dari Mbak Konita. Afwan Ustaz kalau ada soal cara membedakan soal yang 1 dengan 3 bagaimana ya? Apa bedanya? Bedanya adalah tergantung yang di dalam sini. Aduh hilang. Catnya hilang. Bentar ya. Udah. Dulu. Bentar, catnya hilang. Bentar, catnya hilang. Nah. Cara membedakannya adalah lihat angka yang ada di dalam akar, yang ada di sebelah kanan tanda akar. Tadi akar pangkat 6 misalnya 2 kali 3 kan jadi M-nya bisa 2, N-nya bisa 3 tergantung yang ada dalam akar. Misalnya yang di dalam akar itu adalah 5 pangkat 3 maka M-nya yang di dalam akar itu bentuknya 3 maka M-nya yang ada di luar juga kita sesuaikan yaitu 3 dan N-nya menjadi 2 gitu ya.
akar pangkat 6 dari 5 pangkat 3. Hasilnya adalah apa? Akar pangkat 2 dari 5. Seperti itu. Kalau yang nomor 1 ini dia otomatis sama. Angka yang ada di dalam akar dan angka yang di luar akar itu sama. Otomatis dia akan langsung keluar yang angka dalam akar. Tetapi ketika nomor 3 ini dia berbeda. Gitu. Dia berbeda. Cara bedainya di situ. Kalau yang nomor 1 ini angkanya sama, yang n-nya ini sama, maka yang nomor 3 ini mn-nya berbeda. Seperti itu. Talita izin, oh ya, izinnya di orang itu deh. Itu ada yang ditanyakan lagi? Kita sudah hampir selesai, alhamdulillah dan selesai. Semoga bisa paham ya semuanya. Kalau nggak paham jangan meneng-meneng baik ya. Ditanyakan, ngomong masih ketemu. Baik, sudah 14.20 anak-anak sekalian. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Jadi sedikit, tetapi Ustadz harap yang sedikit ini bisa kalian pahami. Jadi ya kita pelan-pelan, jangan terburu-buru. Tetap berusaha untuk memahami satu bagian dari keseluruhannya. Semoga yang kecil ini, yang sedikit ini bisa dipahami dengan baik. Seperti itu. Jangan lupa untuk catnya dirapikan biar kita nyaman untuk belajar. Tuh, dicukupkan ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Tuh Mas Afriza masih hadir nggak ini? Mas Riza, bisa dihidupkan mikrofonnya? Oh ya, wening di mau telat gitu. Oh pakai warna gitu ya. Tuh. Nah itu, alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai untuk materi pada bentuk akar ini. Nanti ketika insya Allah kayaknya tadi videonya macet-macet ya. Nanti diedit ulang. Gak tahu. Nanti kalau bagus insya Allah di-upload di YouTube. Untuk materi tetap di share Google Classroom insya Allah. Nanti akan Ustadz kirim sampai yang dalam tahap ini gitu. Sebenarnya ada banyak, nanti kita sederhanakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anak semua, mari sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita tetap kita pahami dalam waktu jangka panjang ya, seperti itu. Dan mengharap pertolongan Allah di setiap pembelajaran yang kita lakukan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, nanti ini ya, insya Allah diupload di YouTube kalau bagus. Sekian, Ustaz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.